Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang Megawati cuma beraninya sama Anies Baswedan. Tapi kalau sama KPK itu hanya omon-omon. Apa yang saya maksud di sini? Kita kan melihat ucapan Megawati yang menyatakan kalau sampai Hasto tersangka, ditangkap, saya akan datangi KPK. Kalau memang diucapkan oleh seorang yang biasa-biasa seperti saya, itu gila namanya. Tapi kalau seorang ketua umum partai, di mana dia sekarang adalah pemenang pemilu, diucapkan seperti itu namanya ancaman. Tapi kan KPK tidak bergeming. Ditersangkakan Hasto, memang belum ditangkap. Tapi kenapa saya tidak berani mengatakan bahwasanya Megawati tak akan berani apa-apa. Megawati cuma omon-omon saja. Kenapa saya katakan begitu? Artinya tak ada kekuatan apapun lagi oleh Ketua Umum PDIP yang bernama Megawati untuk menekan ke aparatur negara, untuk menekan instansi negara, untuk menekan instansi hukum. Kenapa saya katakan begitu? Supaya kita bisa melihat, jangan kita hanya diomon-omonkan aja. Oh, seakan-akan bisa, seakan-akan mampu. Tidak, dalam politik itu harus kita lihat. Kita ini berbicara sesuai dengan kekuatan kita. Kita berbicara dalam dunia politik harus kita buktikan apa yang kita ucapkan. Kenapa saya katakan begitu? Saya uraikan nanti. Kita dengarkan dulu khotbahnya dari Ibu Megawati kemarin itu. Aktif dan menghormati proses hukum. Gara-gara kamu mau ditangkap nih, apa namanya? Untuk Harun Masiku. Itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum, berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Siapa nih? Sampai tahun segini nih, ayo. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Gak ada yang berani, nggak berani. Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Maksud saya adalah begini kawan-kawan, jangan sampai kita ini diomon-omonkan, dinarasikan, pembalikan logika oleh para politisi. Dalam hal ini juga ada ketua umum PDIP ini akan omon-omon. Memang untuk menambah semangat kader partainya. Tapi kalau kita lihat, kalau kita telusuri, terang benderang di situ kekuatan PDIP sama sekali tidak ada lagi di pemerintahan ataupun daya tekan politiknya namanya. Dia hanya beranikan kepada Anies Baswedan karena itu hak dia untuk tidak mencalonkan Anies Baswedan pada waktu Pilkada Jakarta. Itu memang iya, walaupun rakyat meminta. Walaupun PDIP katanya adalah partai wong cilik. Tapi ini kekuatan saya, ini hak prerogatif saya mengusung siapa sajalah di pilkada atau jadi presiden. Dia tidak memperhatikan lagi wong cilik yang menginginkan dipimpin oleh Anies Baswedan Jakarta itu. Tidak lagi seperti dulu Megawati mengusulkan atau mengusung Jokowi pada waktu 2014 menjadi presiden. Padahal dia berjanji kepada Prabowo akan mengusung Prabowo menjadi presiden. Tapi karena wong cilik menginginkan Jokowi, Megawati berpihak kepada wong cilik. Tapi di Jakarta kemarin tidak lagi. Dia ada unsur-unsur ketakutan di mana dia mengusung yang namanya Pramono Anung karena Pramono Anung dekat juga dengan Jokowi. Artinya ada keinginan dia, ada ketakutan tersendiri dari Megawati kepada Jokowi. Dan ini ketakutan ini di lain pihak dia mengatakan hal yang berbeda. Berbeda bagaimana? Seakan-akan dia masih mempunyai power sewaktu masih dilindungi oleh Jokowi. Padahal pada waktu sekarang Jokowi sudah dipecatnya, Gibran sudah dipecatnya, kemudian Bobi sudah dipecatnya. Selama ini masih ada rasa restu-restu dari Jokowi karena belum dipecat. Mungkin karena omon-omonnya saja kemarin, karena belum resmi dipecat, Hasto kan belum ditersangkakan. Belum ditersangkakan oleh KPK. Tetapi begitu Jokowi, Gibran, dan Bobi dipecat oleh PDIP, Hasto langsung tersangka. Padahal dari 2019 lagi kan dilindungi oleh Jokowi terus-menerus karena segan sama Megawati. Tapi ucapan Megawati terus-menerus menghajar dari pihak sana. Akhirnya apa yang terjadi? Hasto ditersangkakan. Pertanyaannya, apakah berani Megawati membuktikan ucapannya itu akan mendatangi, dalam arti kata mendatangi seorang ketua umum partai yang pemenang pileg, itu artinya adalah ancaman kepada KPK. Apakah memang seberani itu nanti Megawati untuk mendatangi KPK? KPK itu siapa? KPK itu adalah dari barisan pemerintahan eksekutif sekarang. Eksekutif itu siapa sekarang itu? Prabowo. Berani nggak Megawati mendatangi itu? Kalau seandainya berani Megawati mendatangi KPK, artinya marwah Prabowo yang dirusak di situ. Pada waktu aja sekarang dia merusak marwah Jokowi dengan memecat Jokowi,
dan keluarga Jokowi langsung tersinggung di situ. Tersinggung, akhirnya Hasto masuk kan. Sekarang setelah Hasto masuk, jangan coba-coba lagi menyinggung Prabowo. Karena yang mentersangkakan Hasto kan Prabowo sekarang nih. Kalau dibuktikan ucapannya oleh Megawati, ini yang makanya saya katakan tak berani. Apa resikonya sama PDIP? Satu, Puan Maharani sekarang menjadi ketua DPR, itu bisa-bisa begitu Megawati datang ke KPK, besok paginya Puan Maharani bisa dilengsarkan oleh Koalisi Indonesia Maju dari ketua DPR. Mungkin tak ada lagi struktur apapun yang diberikan kepada PDIP. Oh, katanya susunan kedudukan anggota DPR itu diatur oleh undang-undang. Undang-undang itu bisa aja dibentuk seketika oleh Koalisi Indonesia Maju yang ada 84% di DPR. Kenapa? Karena undang-undang itu dibentuk oleh Presiden dan DPR. DPR itu siapa yang menguasai? Kalau DPR dengan Presiden sudah setuju, sebagian besar anggota DPR sudah setuju, undang-undang itu bisa terlaksana. Bisa aja undang-undang susunan kedudukan anggota DPR yang kemarin itu dianulir sekarang. Artinya, mungkin saja bisa aja secara kasar begini kawan-kawan. Kedudukan anggota DPR, anggota ketua komisi segala macam tidak boleh dipegang PDIP. Undang-undang itu bisa diundangkan oleh Prabowo dengan Koalisi Indonesia Maju. Bisa. Itu memang konstitusi kita. Jadi kalau Megawati beromong-omong seperti itunya dan dibuktikannya, ucapannya mendatangi KPK, berarti yang dirusaknya marwah Prabowo lagi. Prabowo akan eksekusi lagi di DPR RI. Kekuatan PDIP ini di DPR hanya sebagai partai pemenang pileg, bukan penguasa DPR sebetul-betulnya. Kecuali PDIP ini menang kemarin 51% di pilegnya. 51% masyarakat Indonesia memilih PDIP. Dan itu kekuatannya luar biasa itu kawan-kawan. Itu Prabowo pun ngeri-ngeri sedap berhadapan dengan Megawati. Tapi ini cuma 16%. 16%. Tidak ada artinya. Kalau dia 51%, kata-kata ini pantas diucapkan oleh Megawati. Dia akan datangi KPK. KPK pun ngut-ngut dibikinnya. Kenapa? Prabowo sendiri ngut-ngut dibikinnya. Karena 51% anggota DPR dikuasai oleh PDIP. Kata Megawati, itu. Nah, siapa yang akan mengatur Indonesia kalau sempat 51% DPR RI dikuasai oleh PDIP? Yang mengatur Indonesia ini ada dua lagi, Megawati dan Prabowo. Prabowo membuat undang-undang. Kalau tak disetujui Megawati, habis sudah itu. Tapi sekarang kenyataannya 84% itu koalisi pendukung Prabowo. Apa yang dikatakan oleh Prabowo, jadilah itu. Jadi kalau Prabowo mengatakan, udah berhenti aja lah si Puan itu. Bagaimana caranya? Buat undang-undang. Selesai sudah. Di mana undang-undang menyatakan bahwasanya pemilihan anggota ketua DPR RI itu dipilih secara langsung oleh anggota DPR yang terpilih. 84% melawan 16%. Siapa yang menang? Sederhana kan? Dan ini pasti dikuasai oleh Megawati. Tidak mungkin dia tidak mengetahui hal-hal seperti itu kan? Jadi kita belajar sebenarnya dari para politisi ini, apakah cuma omong-omong, apakah manipulasi publik, apakah untuk menambah semangat aja. Jangan sampai kita tidak bisa melihat dengan cerah, dengan mata batin kita maksud saya. Karena para politisi ini terkadang apa yang diomongkannya kadang-kadang bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Itu maksud saya. Belajar kita dari hal-hal seperti itu. Terima kasih.